Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat di mana sampai hari ini kita bisa bernafas. Semoga nafas yang Allah berikan sampai detik ini dapat kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh akhlakul karimah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kami dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Keranggan bisa mengadakan atau berbagi sedikit tentang ilmu yang kita miliki. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi atau sedikit tentang apa sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Artinya apa? Jelas kalau kita posisi sedang berpuasa, kok kita tiba-tiba makan, tapi disengaja, itu jelas-jelas membatalkan puasa. Tapi berbeda ketika kita melihat, kok ada makanan, tiba-tiba kita makan, dengan keadaan kita tidak tahu bahwa kita lagi berpuasa. Nah, itu tidak membatalkan. Intinya makan atau minum, tapi disengaja, itu yang membatalkan. Yang kedua adalah memasukkan dengan sengaja ke 5 rongga lubang yang ada di anggota tubuh kita. Ingat, memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang ada pada tubuh kita. 5 itu apa saja? Yang pertama adalah saya hitung: mulut, hidung, telinga, terus kubul dan dubur. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung, dikatakan membatalkan puasa itu jika sampai ke sini. Kalau misalnya kita masih memasukkan di jari, ini dalam hal wajar ya, misalnya sampai tenggelamnya jari. Tapi yang dikatakan membatalkan memasukkan sesuatu ke dalam hidung adalah sampai ujung yang ketika memasukkan, kita itu akan terasa puyeng. Contohnya ketika kita istinsak ketika sedang berwudu. Nah, itu kan ketika menyedot air sampai terasa sakit di sini. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar ngupil, itu enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi ya kira-kira nek ngupil cuman ya janin tempat umum intinya ngono. Next, yang kedua adalah telinga. Ketika memasukkan sesuatu ke dalam telinga bisa membatalkan puasa. Itu ketika yang dimasukkan itu lebih dari jari. Ya. Kalau masih hanya sebatas jari itu masuk, itu belum bisa dikatakan membatalkan puasa.
Yang dikatakan membatalkan puasa misalnya kita memakai cotton bud sampai ujung, sampai masuk, ya, itu bisa dikatakan bisa membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sebatas jari tidak masalah ya. Misalnya kupingnya gatel ya boleh digaruk lah, ya. Yang penting jangan terlalu dalam. Selanjutnya adalah mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ini di yang dikatakan 5 rongga. Yang kedua, selanjutnya adalah mulut. Ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, apakah membatalkan? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Asal jangan ditelan ya. Asal tidak sampai ketelan. Misalnya memasukkan sesuatu sampai ke mulut, tapi jangan ditelan, jangan sampai tenggorokan. Selanjutnya adalah lubang depan. Maaf, ini pembahasannya fikih agak sensitif, tapi mudah-mudahan tidak dijadikan bahan tawaan ya, sehingga Allah tidak akan mencabut keberkahan majelis tersebut. Ini namanya fikih ya, mau tidak mau kita harus jelaskan. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Contohnya kalau yang laki-laki, jangan sampai memasukkan sesuatu atau air itu ngapunten ke dalam lubangnya. Kalau bersuci bagaimana? Kalau bersih ya kita pakaikanlah. Kita pakai punggung jari tidak masalah. Misalnya kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan bersuci, yang penting jangan sampai memasukkan, istilahnya gini. Kalau kita lagi bersuci yang perempuan, ngapunten, cukuplah pakai punggung jari ya, pakai punggung jari. Jangan sampai ketika lagi kita bersuci dimasukkan jarinya, itu jangan. Yang selanjutnya adalah lubang belakang. Nah, ini juga jangan sampai kita memasukkannya. Jangan ya, jangan sampai kita memasukkannya. Caranya bagaimana? Istilahnya kalau kita lagi membersihkan, misalnya setelah BAB, ya kita cukup pakai punggung, kita pakai punggung jari. Jangan sampai memasukkan. Selanjutnya adalah muntah dengan disengaja. Muntah yang dianggap sengaja yaitu apa? Ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan, otomatis kita akan muntah. Nah, muntah itu kan sesuatu najis. Kenapa? Karena itu kan keluar dari dalam perut, ya, najis. Ketika kita muntah tidak dengan sengaja membatalkan puasa, tidak. Muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Asal dengan catatan satu. Ketika kita muntah selesai, maka jangan sampai muntahan yang ada di rongga, yang ada di mulut tertelan sebelum kita membersihkannya. Setelah kita muntah, cobalah ambil air minum, kita bersihkan dulu. Yang namanya najis kan harus dibersihkan dengan air, ya, harus dibersihkan dengan air. Maka setelah muntah, kita ambil air putih, kita berkumur, ya. Setelah berkumur, kita baru bersih. Jangan sampai sesuatu yang ada di mulut tertelan kembali. Yang keempat adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ini adalah hal yang membatalkan puasa. Ketika kita sudah menjelang buka, kita yang perempuan, ya, kok mau maghrib tinggal 1 menit, tinggal 2 menit, kok tiba-tiba haid keluar, darah haid keluar.
maka itu membatalkan puasa. Loh, bagaimana kalau dilanjut sampai maghrib? Ya enggak masalah kalau mau dilanjut, tapi puasanya batal ya, karena darah haid sudah keluar. Begitu juga dengan nifas dan melahirkan. Selanjutnya adalah gila. Gila adalah salah satu yang membatalkan puasa. Misalnya pagi-pagi sadar, pagi-pagi enjoy, pagi-pagi berbincang-bincang, kok tiba-tiba duhur menjelang duhur, ketika mau menjelang duhur tiba-tiba guyon-guyon dewek ya, nyengir dewek ya, tiba-tiba gila, puasanya batal meskipun gilanya itu hanya sebentar. Yang keenam adalah murtad. Yang ketujuh adalah keluar mani ya. Yang dimaksud keluar mani yang disengaja maupun keluar mani yang tidak disengaja. Nah, ini membatalkan puasa. Keluar mani dengan sengaja, entah itu dengan cara apa, onanika atau ampunten yang suami istri misalnya ya, berhubungan di siang hari, itu membatalkan puasa. Itulah kajian kita pada sore hari ini. Tentunya apa yang kami berikan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu dukungan silahkan lewat kolom komentar. Adapun beberapa pertanyaan mau ditanyakan mengenai dasar-dasar dalam apa yang telah saya sampaikan, silahkan di kolom komentar. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima. Semoga puasa kita diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.